Halo guys, perkenalkan aku Gita Khairunisa dari kelompok 14. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan mengenai modul 3 yaitu evaluasi informasi. Nah, sebelumnya nih, evaluasi informasi itu apa sih? Oke, aku akan menjelaskan secara singkat. Jadi secara singkatnya tuh evaluasi informasi dapat dikatakan sebagai sebuah kegiatan penilaian ulang mengenai informasi yang sudah didapatkan sebelumnya. Namun, secara rincinya, evaluasi informasi itu merupakan sebuah hal yang dilakukan atau sebuah kegiatan dalam mengevaluasi informasi secara keseluruhan berdasarkan sumber yang meliputi analisis sumber hingga isi informasinya. Oke, sekarang kita akan langsung ke pembahasannya. Tapi perlu diketahui bahwa banyak sekali yang harus dilihat ulang dalam melakukan evaluasi informasi, dan terdapat beberapa caranya agar terlihat lebih rapih dan tertata. Nah, cara-cara ini terbagi menjadi dua dengan menyesuaikan sumber informasi yang sudah didapatkan. Oke, jadi kelompok kami, yaitu kelompok 14, sudah mendapatkan sebuah informasi berupa artikel jurnal yang sebenarnya pada dasarnya modul 3 ini itu terdapat 3 cara, yaitu cara mengevaluasi informasi dari website, cara mengevaluasi artikel jurnal, dan juga cara mengevaluasi informasi secara instan. Nah, dikarenakan kita mendapatkan referensi artikel jurnal, jadi yang cara mengevaluasi informasi dari websitenya langsung kita skip. Ya, kita langsung membahas mengenai cara mengevaluasi artikel jurnal. Oke, yang pertama ini kan ada cara mengevaluasi artikel jurnal. Nah, dibagi menjadi 5 juga nih. Yang pertama itu peer review, yang kedua itu expert, yang ketiga itu reference, yang keempat adalah akurasi, dan yang kelima itu adalah objektif. Dan yang kedua adalah cara mengevaluasi informasi secara instan. Nah, dalam hal ini dibagi menjadi 3, yaitu who atau siapa yang berurusan dengan kepengarangan, dan where di mana yang menyangkut mengenai penerbit, dan yang terakhir adalah is this article credible, yaitu melihat kualitas percaya dari suatu artikel. Oke, jadi dalam pembahasan kali ini akan di breakdown satu persatu ketiga cara yang sudah disebutkan sebelumnya, agar bisa mengetahui relevansi dari sumber bacaan yang sudah didapatkan dari penelusuran informasi yang dilakukan pada modul sebelumnya. Oke, cara pertama ini cukup banyak yang perlu diperhatikan yang untuk lebih melihat dengan detailnya. Oke, jadi untuk meninjau ulang sumber maupun isi dari informasi, terdapat 5 hal yang perlu diperhatikan dan sudah disebutkan sebelumnya juga, dan saat ini akan dilihat lagi lebih jelas beserta implementasinya kepada artikel jurnal yang sudah ditemukan pada modul sebelumnya sebagai berikut. Oke, jadi bahasan yang pertama adalah peer review. Peer review ini membahas mengenai apakah artikel jurnal merupakan peer review artikel atau merupakan sebuah penilaian yang suatu pemeriksaan yang melibatkan pihak-pihak profesional pada bidangnya. Dan di bagian ini menjelaskan ada atau tidaknya peer review pada suatu artikel jurnal. Nah, terlihat dari proses penulisan artikel jurnal yang kita pilih ini sudah melibatkan banyak pihak, terutama pihak-pihak profesional yang mengawal terciptanya artikel ini. Saya cukup banyak di bagian sini, dan juga sudah ada copyrightnya. Oke, yang kedua kita akan melihat dari penulis atau penulisan itu merupakan pakar atau dari karya yang tulisnya atau bukan. Oke, jadi pada proses ini tuh menitik beratkan pada penulis dengan melihat latar belakang dari penulis artikel jurnal. Nah, terkait apakah merupakan seorang ahli yang sesuai dengan bidangnya pada artikel jurnal yang sudah ditulisnya. Oke, jika dilihat dari jurnal yang sudah kita pilih,
Ini kita melihat ada dua penulis, yaitu Noam Ben Asher dan juga Joachim Meyer, dan keduanya ini merupakan salah satu penulis yang cukup relevan karena mereka itu merupakan pakar dari bidang yang sesuai. Dan dari pembahasan artikel jurnal ini, kedua penulis ini tuh saling melengkapi dalam menuliskan artikel jurnal ini. Dan pembahasan selanjutnya adalah referensi. Oke. Apakah referensi dan kutipan dicantumkan dalam artikel jurnal ini? Oke. Kutipan itu menjadikan hal yang penting ya, karena sebagai user ataupun sebagai penulis itu sendiri, dengan melihat kutipan yang digunakan oleh penulis, apakah sudah sesuai dengan referensi pada bagian daftar pustaka. Kita akan langsung melihat ke bawah dengan melihat daftar pustakanya ya. Oke. Penulis memberikan banyak sekali kutipan-kutipan guna mendukung relevansi isi artikel jurnal yang sedang ditulis, dan kutipan-kutipan yang ada nih sudah jelas tertulis dan dicantumkan juga ke dalam referensi yang digunakan. Terlihat cukup banyak sekali referensi yang digunakan pada artikel jurnal ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai akurasi atau keakuratan. Pada tahap ini dilakukan pengecekan mengenai isi dari artikel jurnal. Apakah sudah sesuai dengan konteks yang ada, atau justru informasi yang ada di dalam artikel jurnal tersebut keluar dari konteks pembahasan. Nah, jika dilihat dari ringkasan pada artikel jurnal tersebut, artikel jurnal ini sudah cukup mengikuti alur konsepnya, mengikuti konteks, dan juga tidak keluar dari konteks pembahasan pada artikel jurnal ini, yang konteks pembahasannya itu mengenai pola perilaku terhadap cyber security. Kita dapat melihat dari introduction-nya, dan baru mulai ke pembahasannya. Jika dibaca, semua ini sudah mencakup mengenai cyber security. Oke. Dan langkah selanjutnya itu melihat keobjektifan atau objektif. Oke, dalam hal ini kita melihat penulis pada artikel jurnal, karena artikel jurnal yang baik itu isinya harus bersifat kritis dan menggunakan argumen serta pendapat yang sesuai. Dan pada artikel jurnal ini jelas menuliskan objektif ya pada penulisannya. Dan artikel jurnal ini juga menggunakan argumen-argumen serta pendapat yang sesuai hingga menghasilkan bacaan yang cukup kritis. Oke, sudah cukup untuk cara mengevaluasi artikel jurnal, dan kita akan selanjut ke cara mengevaluasi yang selanjutnya, yaitu cara mengevaluasi informasi secara instan. Ini cukup mudah untuk dilakukan karena hanya terdapat 3 hal yang perlu dilihat. Yang pertama itu who atau siapa, yang berurusan dengan authority atau kepengarangan. Oke, pertanyaan ini terkait dengan kepengarangan atau melihat siapa yang menulis artikel jurnal terkait, karena penulis dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas dari sebuah informasi dari suatu jurnal dan informasi-informasi yang disajikannya. Oke. Terlihat dari dua penulis artikel jurnal yang memiliki latar belakang yang profesional bekerja sama menghasilkan sebuah karya yang berjudul The Triad of Risk Related Behaviors atau 3RB, a three-dimensional model of cyber risk taking. Dan ini keduanya adalah penulisnya atau author, Noam Ben Asher dan juga Joachim Meyer. Oke, selanjutnya hal yang perlu dilihat adalah where atau juga di mana yang bersangkutan dengan publisher atau penerbit. Oke, pertanyaan ini terkait dengan sumber informasi yang digunakan.
atau penerbit dari artikel jurnal terkait. Penerbit juga dapat menjadi salah satu faktor yang menentukan kualitas artikel jurnal yang didapatkan. Oke, kita lihat. Penerbitnya adalah EBSCO House. Kemarin kita sempat mencari di portal jurnal Undip yang sudah juga ada di modul 2, di modul sebelumnya, cara mencarinya. Dan ini merupakan hasil dari portal jurnal EBSCO House yang menjadi penerbit dari artikel jurnal yang sudah ditemukan, yaitu artikel jurnal ini yang tersedia pada portal jurnal pada laman SSO Universitas Diponegoro. Oke, yang terakhir adalah is this article credible? Oke, atau kualitas percaya dari artikel ini. Oke, pertanyaan ini tuh terkait dengan kualitas dari isi artikel jurnal, melihat apakah dapat dipercaya atau tidak. Melihat author dan juga publisher dari artikel jurnal ini, sudah jelas dapat dipercaya kredibilitasnya karena autornya ini juga merupakan seorang ahli dalam bidangnya, dan kita dapat mendapatkan artikel ini juga dari laman SSO, jadi sudah cukup kredibel karena portal jurnal yang kita dapat yang menjadi wadah dari artikel jurnal ini merupakan portal jurnal yang dapat dipercaya. Oke guys, sekian pembahasan mengenai evaluasi informasi pada modul 3 ini. Semoga bisa lebih paham cara mengevaluasi sebuah informasi yang kalian temukan pada internet ataupun artikel jurnal. Dan modul selanjutnya itu modul 4 dengan pembahasan yang berbeda juga. So, stay tune.